Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu sejarah kertas. Salah satu benda yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bahkan perkembangan peradaban manusia adalah kertas. Ya, walaupun mudah disobek dan rusak kalau terkena air, kertas adalah salah satu benda penting yang menentukan sejarah hidup manusia. Banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan manusia sejak ditemukannya kertas. Tidak hanya untuk bidang pendidikan saja, namun juga untuk berbagai sendi kehidupan lainnya. Kertas sering juga digunakan untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain, seperti mengemas barang, membungkus makanan, dan bumbu seperti jahe, kencur, dan cabai, juga fotografi, dan lain-lain. Selain untuk menulis, kertas juga digunakan untuk mencetak dan melukis, baik itu menggunakan tangan ataupun printer. Kertas juga bisa untuk bungkus kacang goreng, maupun kerupuk bakar. Kertas memiliki peran dalam membantu menyebarkan sastra, literasi, membuat buku, topi, atau kemasan. Tapi kalau kemasan minuman, kertasnya harus anti air, biar minumannya tidak malah merusak kertas. Saat ini, ada banyak jenis kertas dengan ukuran, bentuk, dan ketebalan yang berbeda-beda, yang dibuat berdasarkan fungsinya masing-masing. Hampir setiap produk atau barang yang digunakan, mengandung unsur kertas. Walau sedikit, pakaian biasanya diberi label, yang terbuat dari kertas, walaupun bahan bajunya bukan kertas. Tas belanjaan dari supermarket, juga ada dari kertas, walaupun yang lainnya dari plastik. Dan masih banyak lagi. Sayangnya kini sudah banyak jenis kertas yang memerlukan waktu panjang, agar bisa didaur ulang. Bahkan kalau sudah terlalu banyak malah dijadikan bahan bakar karena mudah menyalakan api, dan tidak jadi didaur ulang. Kalau kertas bisa dijadikan bahan bakar, lumayan, bisa menjadikan harga bahan bakar tidak naik. Yap, terutama memasak di tengku, pakai aja bahan bakar kertas bekas yang jelek, yang bagus biar didaur ulang. Sebagai hasil karya manusia, kertas tidak serta-merta ada, tetapi memerlukan waktu yang cukup panjang, hingga akhirnya bisa digunakan seperti saat ini. Jika menengok pada sejarah masa lampau, diketahui bahwa para pendahulu memanfaatkan batu, pelepah pohon, sampai dengan daun sebagai media untuk menulis. By the way, pensilnya mungkin terbuat dari lidi. Dulu, manusia harus menggunakan bahan dan material lain untuk menulis, seperti pada tanah liat dan tablet batu. Beberapa orang yang kaya dapat menulis di atas sutra, wah, mungkin kalau sekarang pilih dipakai buat baju daripada untuk menulis. Sementara ada pula, yang menggunakan papirus sebagai media menulis. Sebagian orang pada zaman dahulu sebelum ditemukannya kertas, mereka menggunakan loh dari lempung yang dibakar untuk menulis atau mencatat. Jadi ya dokumen catatannya cukup berat untuk dibawa kemana-mana. Belum lagi kalau catatannya ribuan halaman semisal skripsi. Bisa-bisa harus diangkut dengan trek kalau mau ujian skripsi ke hadapan para dosen penguji. Kalau saya pilih daun pisang untuk menulis, karena ada garisnya. Penanya pakai lidi dari daun kelapa. Lah, itu mainan saya waktu kecil. Penemuan awal kertas itu tidaklah disengaja, setelah pakaian yang terbuat dari rami terlalu lama direndam saat dicuci. Memunculkan residu pakaian rami terbentuk di permukaan air, yang ketika diangkat bisa menjadi bahan baru yang berguna. Menurut sejumlah sumber sejarah China kuno, Kailun menyerahkan temuan barunya kepada Kaisar Hedi dari dinasti Han Timur, yang kemudian kita kenal sebagai kertas. Namun, sejarawan Van Hua 398–445 Masehi mencatat, bahwa sejarah kertas telah dimulai jauh sebelum penemuan dari Kailun. Temuan arkeologis dari Cina Barat dan Tibet menunjukkan bahwa kertas ditemukan berabad-abad sebelumnya. Sejumlah arkeolog menemukan sampel kertas yang lebih kuno,
beberapa di antaranya berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Kertas memiliki sejarah penemuan yang cukup panjang. Penemuan kertas untuk pertama kali, yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa Cina. Pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi, ketika Cai Lun, pejabat di Istana Kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbei dan serat kulit pohon lain, bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dalam perjalanannya yang lambat ke barat, seni pembuatan kertas mencapai Samarkand, Asia Tengah, pada tahun 751 Masehi. Jala ikan bisa dijadikan kertas. Tapi kertas gak bisa dipakai untuk menjala ikan. Gak ada ikan makan kertas. Kemudian, kertas pertama kali dibuat di Baghdad, pada tahun 793 Masehi, di masa Harun ar-Rasyid, yakni masa kemasan Islam, yang membuat pembuatan kertas sampai ke perbatasan Eropa. Pada abad ke-14, sejumlah pabrik kertas didirikan di Eropa, termasuk di Spanyol, Itali, Jerman, dan Prancis. Penemuan percetakan pada tahun 1450-an membawa perubahan pada pembuatan kertas, dengan meningkatkan permintaan kertas secara signifikan. Sebelum penemuan mesin kertas dibuat satu lembar pada satu waktu, dengan mencelupkan bingkai atau cetakan dengan bagian bawah, yang disaring ke dalam tong. Bikin satu kertas, satu kali cetak, waduh, kalau bikin 1000 lembar kertas, tangan bisa puyeng dong. Kertas pertama kali ditemukan oleh Cai Lun, seorang Kasim berkebangsaan Tionghoa yang hidup pada zaman dinasti Han, abad pertama hingga abad kedua Masehi. Ia lahir dari keluarga kurang mampu di Guiyang, sekarang di wilayah Provinsi Hunan, dengan nama lengkap Cai Jingsong. Dalam catatan sejarahnya, Cai Lun tidak memiliki data yang banyak, namun selain sebagai Kasim, ia juga tertulis sebagai seorang pegawai negara, di pengadilan kekaisaran. Di tahun 105 Masehi, ia mempersembahkan contoh kertas pada Kaisar Han Hedi. Dan catatan tentang penemuan kertas secara resmi tertulis dalam sejarah dinasti Han. Digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan ambisius, Cai Lun dulunya menjabat sebagai rohaniawan di istana saat masih muda, dan mendapatkan kepercayaan Kaisar He dari Han. Selain itu, ia dikenal dengan kepribadian yang tenang, meskipun sedikit aneh, tak terlalu ramah dan merupakan orang yang tak terlalu mau untuk mengambil resiko atas setiap keputusannya. Cai Lun juga gemar membaca, sehingga tak jarang dia akan menghabiskan waktunya dengan buku-buku tebal, namun sering muncul rasa lelah karena secara fisik bentuk buku saat itu cukuplah berat. Ialah, bahannya saja dari batu. Kegemarannya yang senang membaca membuatnya memiliki beberapa prestasi hingga diangkat menjadi Kasim pengadilan, satu bukti kalau rajin membaca bikin cerdas. Amazing! Berarti Cai Lun itu seorang kutu buku, kayak anak sekolahan aja. Proses pembuatan kertas dimulai saat suatu hari Cai Lun diperintah untuk mengerjakan setumpuk dokumen oleh Kaisar. Berniat membawanya pulang ke rumah, ia pun memberikan dokumen-dokumen yang terbuat dari potongan bambu untuk dibawa dengan gerobak yang ditarik oleh kerbau pada beberapa orang. Sayangnya, saat perjalanan, kerbau tergelincir hingga semua muatan dalam gerobak berjatuhan, termasuk potongan bambu tersebut. Waduh, dokumennya berantakan jadinya. Dari situlah, Cai Lun berpikir bahwa potongan bambu yang terlalu berat sebagai dokumen, sehingga menyusahkan untuk dibawa, serta sulit untuk menuliskan di atasnya. Lagi mana juga ya caranya menulis di bambu. Membayangkannya saja terasa aneh. Saat memikirkan mengenai hal tersebut, dia melihat setangkai rami di jalanan. Rami atau yang dikenal pula sebagai rumput rea, merupakan serat kayu yang mempunyai kemiripan dengan batang linen. Dan karena melihat rami, Cai Lun berpikir bahwa mungkin rami dapat menjadi pengganti potongan bambu. Apa ya raminya itu yang mau ditulisi? Karena melihat rami, Cai Lun ingin membuat kertas dari rami. Kalau melihat daun singkong atau daun pisang, apa mau dijadikan kertas juga ya? Cai Lun yang terinspirasi dari rami pun, dengan hati-hati melepaskan satu demi satu serabutnya, dan bertanya-tanya apakah benda tersebut bisa ditulisi. Rami itu terlalu kasar dan longgar,
lalu ia teringat dengan wol dari sisa-sisa kepompong sutra, yang mungkin berguna. Kemudian, Kai Lun pun mencari bahan untuk eksperimennya, di mana para pelayan juga ikut membantunya. Untungnya para pelayan di situ juga kompak, jadi Kai Lun lebih mudah mengerjakannya. Dia mengumpulkan kulit kayu murbei, rami, kepompong sutra tua, jaring ikan, dan kain. Bahan-bahan berupa kulit kayu murbei, rami dan kepompong sutra tua ini dipotong halus dan direndam dalam air. Hasil rendamannya dimasukkan ke dalam kain lalu dicampur dengan adonan tepung dan ditumbuk berkali-kali hingga seratnya terlepas. Setelah itu, adonan akan diangkat dari air. Dia menekan adonan itu lagi hingga menjadi tipis dan bebas air, lalu menjemurnya hingga kering. Jadilah kertas yang sekarang ini kalian kenal. Wow, simpel banget bikin kertas. Lebih rumit bikin dadar gulung ternyata, meskipun dadar gulungnya tidak bisa ditulisi. Wah, jadinya kalau melihat orang bikin adonan harus ditanya dulu, bikin kertas apa bikin kue? Penemuan Kai Lun yang berhasil, membuatnya dapat memperkenalkan kertas pada Kaisar Cina pada masa itu. Kaisar yang bergembira hati pun memberikan mandat, agar seluruh negara di bawah kekuasaannya, menggunakan bahan kertas untuk menulis. Dan tak perlu lagi menggunakan yang lain yang berat-berat lagi. Tak hanya itu, konon katanya Kai Lun sebagai penemu kertas pun naik pangkat dan mendapat gelar kebangsawanan, dan menjadi cukong. Bersama Zuobo, muridnya, Kai Lun pun melipat gandakan proses pembuatan kertas. Hal ini membuat penggunaan kertas dapat menyebar ke seluruh daratan Cina. Pada abad kedua, waktu berlalu, dan Cina mulai bisa mengekspor ke negara lainnya, seperti Jepang dan Korea. Meskipun begitu, teknik pembuatan kertas dirahasiakan dalam jangka waktu lama. Mungkin mereka takut, kalau ada yang ikut memproduksi omset mereka akan menurun, bahkan mungkin malah tidak laku. Namun, pada abad ke-7, kertas menyebar ke Asia Tengah dan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan ada warga Cina yang tertawan oleh orang-orang Arab dan memproduksi kertas di Baghdad dan Samarkand. Nah, akhirnya bocor juga teknik pembuatan kertas yang dirahasiakan. Pembuatan kertas yang mulai menyebar ke seluruh Arab, membuat kertas menjadi makin banyak digunakan oleh masyarakat Asia. Hingga pada abad ke-12, orang-orang Eropa juga mulai ikut mempelajari teknik pembuatan kertas. Tidak hanya itu, bahkan teknik dan caranya mulai berkembang luas hingga bisa ditemukannya mesin cetak kertas yang modern. Prestasi Kai Lun tersebut membuatnya berada di peringkat nomor 7 sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, berdasarkan buku-buku The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History oleh Michael H. Hart. Bahkan peringkatnya ada di atas tokoh fenomenal lainnya seperti Gutenberg, Einstein, Pasteur, Galileo, dan Aristoteles. Meskipun kertas yang dihasilkan belum sesempurna sekarang, namun Kai Lun tetap dikenal sebagai penemu kertas. Hal ini dikarenakan dia sangat berjasa dalam standarisasi pembuatan kertas karena telah menambahkan bahan-bahan baru yang penting ke dalam komposisinya. Menurut sumber yang lain, ada 3 versi sejarah yang menceritakan tentang asal mula kertas. Menurut versi Tiongkok, keberadaan kertas berawal dari inspirasi, ketika melihat proses pembuatan sutra. Pada masa itu ada seorang penduduk setempat, yang tidak sengaja menemukan media tipis yang berbahan baku sutra. Catatan sejarah menyebutkan bahwa media tersebut mirip sekali dengan kertas, dan kemudian disebut bo. Sejak saat itu, penduduk Tiongkok mulai beralih menggunakan media bo untuk menulis. Bahkan para penduduk pun membuka tempat produksi bo, untuk kemudian dipasarkan ke penduduk wilayah lainnya. Makin lama tingkat permintaan pun bertambah banyak, dan kertas pun terus meluas ke sekitar Tiongkok. Melihat kondisi tersebut, beberapa pihak mulai mencari alternatif lain, untuk menggantikan bo, yang produksinya terbatas. Yang enak itu bahan yang mudah didapat, mudah dikembangbiakkan, ramah di kantong, juga ramah lingkungan. Akhirnya pada sekitar awal abad kedua, seorang pejabat dari pengadilan Tiongkok, Kai Lun, menemukan cara baru membuat media untuk menulis. Cara tersebut menggunakan bahan baku hasil hutan, seperti kulit kayu dan batang gandum. Inovasi yang dihasilkan oleh Kai Lun tersebut mendapat respon yang baik, karena memang mudah ditemukan, dan bernilai ekonomis. Belum lagi proses produksi yang tidak memerlukan biaya besar, menjadi kelebihan tersendiri. Secara tampilan,
Media yang biasa ditulis dengan menggunakan kuas ini juga tipis, ringan, dan tahan lama. Tetapi tidak tahan air apalagi tahan banting. Perkembangan media tulis ini terus meluas ke berbagai wilayah lainnya. Pada awal abad ketiga, proses produksinya sudah diketahui oleh wilayah di sekitar Tiongkok, seperti Korea dan Jepang. Seiring berjalannya waktu, media ini akhirnya sampai juga ke benua lain, seperti Eropa dan Amerika. Pasar Eropa mulai mengenal media tulis asal Tiongkok ini pada sekitar abad ke-12, tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Tang. Pada waktu yang hampir bersamaan, juga sudah menyentuh kawasan Arab. Selanjutnya pada abad ke-16, versi Tiongkok menyebutkan bahwa penyebarannya sudah sampai ke Amerika. Mesir juga mempunyai versi sendiri terkait sejarah dan perkembangan kertas. Menurut versi ini, penduduk peradaban Mesir kuno memanfaatkan papirus sebagai media untuk menulis dan mencatat. Papirus adalah sejenis tanaman air yang tumbuh liar. Masa itu bermula pada saat pemerintahan kerajaan Firaun dan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Penggunaan papirus untuk mencatat terus meluas menuju sepanjang kawasan Timur Tengah hingga Laut Tengah di Romawi. Sampai akhirnya, tiba juga di dataran Eropa yang kemudian menganggap papirus sebagai barang mewah, karena bernilai manfaat dan memiliki harga yang fantastis. Wow, keren. Padahal papirus tumbuh liar, kok harganya bisa fantastis ya? Ya barangkali perawatannya harus bagus dan butuh anggaran tersendiri, agar papirus tetap eksis. Atau mungkin papirus belum banyak di Eropa sehingga harus menghadirkan dari negara lain. Perkembangan media tulis menurut versi Mesir ini, juga diperkuat dengan istilah kertas di kawasan Eropa. Misalnya dalam bahasa Inggris kertas disebut paper yang diyakini berasal dari kata papyrus atau ciperus, papyrus, dalam bahasa Spanyol disebut papel, serta dalam bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda disebut papier. Orang Eropa suka bikin kertas dari papirus juga. Kok nggak ingin bikin kertas dari bunga tulip aja yang ada dan mudah didapat? Mereka malah bikin bunga tulip dari bahan kertas warna-warni yang cantik. Meskipun begitu, peradaban Mesir kuno juga menyinggung tentang Tiongkok, sebagai bangsa yang mempunyai sumbangsi besar terhadap media tulis. Disebutkan bahwa seorang bangsa Tiongkok bernama Kailun, merupakan penemu kertas berbahan baku bambu. Pada tahun 101 Masehi, kertas jenis ini sudah sangat mudah ditemukan di Tiongkok. Kertas berbahan baku bambu tersebut, selanjutnya menyebar ke kawasan tetangga seperti Jepang dan Korea, lalu akhirnya sampai ke bangsa Tiongkok yang mendiami wilayah timur. Dengan penemuan tersebut, Tiongkok kemudian dikenal sebagai penyumbang kertas terbesar di dunia. Hanya saja, saat itu proses pembuatannya masih dirahasiakan. Teknik pembuatan kertas menurut sejarah Mesir, dilakukan pertama kali oleh bangsa Arab pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada waktu itu, tawanan perang berkebangsaan Tiongkok, yang mengajarkan kepada bangsa Arab mengenai metode pembuatan kertas. Bangsa Arab kemudian membuka pusat produksi kertas, seperti di Baghdad dan Samarkand. Kertas yang diproduksi oleh bangsa Arab tersebut, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Persebarannya sudah mencapai kawasan Italia dan India. Bahkan ketika Grenada bangsa Moor jatuh, pada tangan bangsa Spanyol ketika Perang Salib terjadi, kertas sudah menyebar secara menyeluruh di dataran Eropa. Bangsa Indonesia juga memiliki versinya sendiri dalam mengisahkan sejarah dan perkembangan kertas. Sejarah menyebutkan bahwa di Indonesia kertas pertama kali diproduksi pada abad ke-7 dengan menggunakan bahan baku pohon dan dilakukan di wilayah Ponorogo. Ponorogo menjadi wilayah pembuatan kertas karena pohon yang dijadikan bahan baku hanya tumbuh di kawasan tersebut. Adapun bagian pohon yang digunakan untuk membuat kertas adalah kulitnya. Hanya saja, pada masa itu bangsa Indonesia cenderung masih lebih senang menulis di atas arca atau batu, karena dinilai tahan lama. Wah, lah ini, kalau mau membuat perpustakaan isinya batu ditumpuk-tumpuk di rak. Kok bisa ya pohon bahan kertas hanya tumbuh di Ponorogo? Harusnya di Trenggalek juga bisa tumbuh, karena tetangga dekatnya.
Mungkin waktu itu tanah Trenggalek lebih disukai pohon singkong daripada pohon kertas. Sedangkan kertas dari kulit yang dibuat di Ponorogo, hanya digunakan oleh para biksu dari Kerajaan Sriwijaya, sebagai media untuk mempelajari ajaran agama Buddha. Seiring perkembangannya, media ini kemudian dimanfaatkan untuk melukis wayang beber, yang merupakan cikal bakal lahirnya pertunjukan wayang kulit saat ini. Meski begitu, perkembangan media tersebut belum meluas. Apalagi pada abad ke-9, bangsa Indonesia menemukan lempengan tembaga di Desa Taji, yang dinilai masih lebih baik. Baru ketika agama Islam perlahan-lahan masuk ke Indonesia, penggunaan kertas kulit mulai dimanfaatkan secara lebih luas. Ketika Islam masuk lewat kerajaan Samudera Pasai, fungsi dari kertas kulit yang dibuat di Ponorogo itu mulai bertambah. Salah satunya adalah sebagai media penulisan kitab suci Al-Quran. Hal ini bisa dilihat bahwa di Indonesia Al-Quran pada awal masuknya Islam, ditulis di atas kertas kulit di pesantren Tegalsari, Ponorogo, di bawah asuhan Kiai Haji Hasan Besari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.